Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali pada hari ini Sabtu 28 Januari 2023. Saudara-saudaraku, kita patut bersyukur kepada Allah yang kudus oleh karena kasih karunia-Nya kita boleh bertemu, kita boleh merenungkan kembali kasih-Nya yang besar dan kita tinggal di dalam hadirat-Nya. Nah saudaraku, kita masuk di dalam hadirat Tuhan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara-saudaraku, saya ajak kita untuk satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh baik. Kami bersyukur hari ini kami kembali boleh datang kepada Tuhan untuk dapat mencari, untuk dapat mendengar firman-Mu. Ya Bapa, urapi setiap kami dimanapun saat ini kami berada. Kami rindu Engkau terus memberikan kami pengertian baru, memberikan kami kekuatan, bahkan mengubah pikiran kami, sehingga kami boleh memiliki hati yang taat kepadamu. Hari demi hari Engkau menuntun kami sampai di penghujung bulan Januari ini. Engkau terus menyertai dengan tanda-tanda heran dengan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau membawa kami masuk lebih lagi untuk mendengar firman-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama pada hari ini yang berjudul Puasa Sejati. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan 11. Kita boleh membaca firman Tuhan ini bersama-sama dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya, pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kup, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kup, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu,
dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita boleh belajar bahwa sebuah hubungan akan ditandai dengan adanya komunikasi dan aktivitas yang berjalan dengan baik. Saudaraku, kekristenan bukan sekedar agama ataupun seperangkat aturan yang harus kita lakukan, yang membebani ataupun mengikat sehingga membuat semakin terkekang, melainkan melalui hubungan kita dengan Allah Bapa, maka kita memiliki aktivitas yang semakin berjalan dengan baik dan komunikasi yang tetap berjalan. Namun saudara-saudaraku, kebanyakan yang terjadi malah sebaliknya. Kebanyakan orang-orang percaya ataupun orang-orang Kristen melakukan hanya sekedar rutinitas agamawi. Saudara-saudaraku, demikianlah yang dilakukan oleh bangsa Israel dan bangsa Yahudi. Mereka jatuh dalam rutinitas agamawi dan tidak melakukan kehendak Allah. Saudara-saudaraku, di sini kita boleh belajar bagaimana sosok Allah yang adil ditampilkan. Dan untuk itu Allah melalui perantaraan nabi, yaitu Nabi Yesaya, memerintahkan kepada bangsa Israel agar menghentikan perbuatan tercela mereka. Dan hal ini kemudian menjadi pengingat bagi kita sebagai keluarga orang Kristen di zaman sekarang untuk saling mengasihi setiap orang yang lemah. Kenapa ini kita lakukan? Karena Allah sendiri pun mengasihi mereka yang lemah. Sudah seharusnya kita saling mengulurkan tangan untuk merangkul setiap mereka agar terwujud kerajaan Allah di muka bumi. Secara konkret melalui puasa yang kita lakukan, kita dapat menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki. Saudara-saudaraku, kalau kita memiliki makanan lebih, sudah sewajarnya kita bagikan kepada tetangga ataupun orang-orang yang lebih membutuhkan. Atau kita dapat menahan diri untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu penting untuk diri kita sendiri dan fokus untuk membantu sesama kita. Saudara-saudaraku, dengan mengamalkan nilai-nilai kehidupan tersebut, maka puasa yang kita alami, kita jalani akan semakin bermakna dan bernilai di mata Tuhan. Nah, saudaraku, banyak orang-orang percaya melakukan puasa dengan motivasi yang tidak benar. Di dalam puasanya mereka menuntut Allah untuk melakukan apa yang mereka inginkan, untuk memenuhkan kepentingan sendiri. Dan banyak umat Allah tidak mengerti apa yang menjadi tujuan puasa yang dikehendaki oleh Allah. Saudara, puasa yang diarahkan kepada pemuasan kepentingan sendiri akan bertindak jauh dari kehendak Allah dan memperhatikan sesama. Puasa yang dikehendaki oleh Allah adalah untuk membebaskan atau memerdekakan orang tertindas dari penderitaan mereka, atau dengan kata lain, kita menjadi berkat bagi orang lain dan turut merasakan penderitaan serta kesusahan mereka.
Dengan berpuasa berarti kita semakin merendahkan diri dan mengosongkan diri di hadapan Allah. Sikap yang dikatakan di dalam membangun reruntuhan di ayat yang ke-12, belas kasihan dapat menembus hati yang keras sehingga kita dapat mengenal hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, betapa baiknya jika kita mengambil waktu untuk berdoa puasa dan menjalankan seperti yang Tuhan kehendaki. Kita akan ditolong semakin bertumbuh, mengasihi dan makin mengandalkan Tuhan. Sesama kita akan semakin dibawa untuk mengenal Allah yang hidup melalui kasih kita kepada mereka. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang kita boleh dengar melalui firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudaraku. Mari kita satukan hati dan kita boleh berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu menuntun kami untuk kami semakin berubah, kami boleh bertobat, dan kami semakin hidup taat kepada-Mu. Ampuni kami atas setiap motivasi, tujuan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami terus melakukan puasa dengan benar, dengan hati yang taat, hati yang penuh belas kasih kepada jiwa-jiwa. Kami tidak melakukan rutinitas agamawi, tidak hanya sekedar untuk dilihat oleh orang, tapi kami sungguh-sungguh merasakan kasih Bapa yang menjamah, yang menolong kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang bawa kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Semangat hari Sabtu saudara-saudaraku, semangat berpuasa, dan kita lakukan bagian kita sepanjang hari ini dengan aktivitas yang diberkati oleh Tuhan. Happy great weekend and God bless you all.